Oke teman-teman semua, di sini saya akan praktekkan cara pengaturan tema toko WhatsApp yang nanti pada akhirnya akan tampil seperti berikut ini kira-kira ya. Oke, kita masuk ke halaman dashboard dari WordPress yang telah kita pasang tema toko WhatsApp. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur terlebih dahulu nama dan juga deskripsi dari WordPress kita. Kita bisa masuk ke menu pengaturan, klik umum. Selanjutnya kita pilih judul situs, kita bisa ubah. Sebagai contoh saya akan buat toko yaitu toko madu. Toko madu Nusantara. Jangan lupa ubah juga slogannya. Misalnya menyediakan berbagai jenis produk madu. Lalu kita pun bisa mengatur bahasanya, zona waktunya, UTC plus 7, dan juga tanggal dan jamnya. Lalu klik simpan perubahan. Kalau kita coba lihat hasilnya, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Sudah muncul nama tokonya dan juga slogannya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke menu tampilan, sesuaikan. Pada halaman ini semua pengaturan dari toko akan bisa kita atur. Yang pertama, kita akan coba masuk ke menu yang pertama yaitu identitas situs. Kita klik, lalu di sini ada pengaturan judul, slogan yang telah kita atur. Lalu juga kita bisa atur ikonnya, icon yang akan tampil di bagian sini. Kita pilih icon situs, kita upload ya teman-teman. Saya udah siapkan, contohnya kayak gini. Gambar ini kurang kecil ya teman-teman, cuman saya coba aja karena sebagai sampel saja. Lalu kita klik potong gambar. Dan akan masuk ke bagian atas situs ini ya teman-teman. Selanjutnya kita pun perlu menambahkan situs logo. Di bagian site logo kita pilih gambar dan juga pilih logo yang teman-teman akan pasang. Pilih gambar, maka nanti di bagian samping kiri dari judul web kita akan muncul logo dari web kita yang kita pasang di bagian sini. Selanjutnya kita pun bisa menambahkan IG kita yang nantinya akan masuk ke menu sini. Kalau kita klik akan masuk ke IG kita. Contohnya di sini saya akan masukkan IG saya sebagai sampel saja. Oke. Bila sudah, kita masukkan juga nomor WA dari admin toko kita di bagian admin phones number. Kita tempelkan nomor WA-nya, kalau misalnya ada 2 ataupun 3, nanti dapat di rolling, dapat dipisahkan dengan koma. Nah selanjutnya kita bisa masukkan link toko online kita, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee. Misalnya saya akan masukkan toko online Tokopedia untuk madu, lalu juga Bukalapaknya, terus juga link Shopee-nya, dan juga Lazada-nya. Sebagai sampel saja. Maka nanti hasilnya akan muncul di bagian bawah dari judul kita. Akan muncul tombol-tombol seperti ini. Oke, bila sudah kita akan coba simpan, klik terbitkan. Kalau kita coba lihat hasilnya, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan back. Kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu general. Di sini pun kita bisa menambahkan Facebook Pixel untuk menambahkan ID-nya dan juga menambahkan custom script untuk bagian header maupun footer. Oke, kita kembali aja ke bagian selanjutnya yaitu kategori slider. Bagian ini kita biarkan saja, kita back. Lalu juga di bagian homepage ini ada pilihan style yang akan kita gunakan. Ada yang seperti Instagram Shop, Instagram List, ada grid, ada juga yang feed. Kalau mau yang 2 gambar maka pilih yang Instagram Shop. Lalu klik terbitkan, kita back kembali. Dan juga jangan lupa kita atur di bagian footer, yaitu footer address-nya yang akan mengubah bagian ini. Silahkan isikan dengan alamat toko teman-teman. Contohnya kayak gini. Dan cantumkan juga nomor WA teman-teman. Seperti ini, kita back dulu
dan atur yaitu footer copyright-nya. Kita akan coba ubah misalnya copyright 2022 Toko Madu Nusantara. Oke, bila sudah kita terbitkan, kalau kita cek hasilnya maka sudah ada tampilan seperti ini. Ada judul, ada slogan, ada tombol hubungi kami yang masuk ke WA, ada juga tombol-tombol dari link marketplace, dan juga ada alamat dan juga copyright. Oke, selanjutnya kita akan close bagian ini. Kita akan coba menambahkan produk baru di dalam toko online kita. Untuk membuat produk baru, kita bisa masuk ke menu produk, pilih produk. Ini adalah halaman untuk mengatur produk kita. Untuk menambahkan produk baru, kita bisa klik add new. Misalnya saya akan menjual yaitu madu tava misalnya ya. Madu tava. Lalu teman-teman isikan deskripsinya, saya akan contek ya teman-teman. Dari Tokopedia. Hanya sebagai sampel saja, salin tempel seperti ini. Bila sudah, kita scroll ke bawah. Di sini ada pricing alias harga. Kita bisa atur harganya menggunakan rupiah. Misalnya saya akan jual Rp20.000. Seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ada promo, bisa aja tinggal checklist bagian promo untuk menambahkan harga promo. Misalnya 10.000. Seperti ini. Oke, bila sudah kita akan scroll ke atas. Di sini kita tambahkan kategorinya. Di bagian kategori, add new kategori. Yang pertama kita akan perlu menambahkan kategori yaitu semua produk. Semua produk. Seperti ini, kita klik add new kategori. Lalu tambahkan jenis produknya juga, misalnya produk madu. Madu tava ya. Untuk parentnya itu jadiin semua produk. Kita klik add new kategori. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masukkan gambar andalannya di bagian sini sebagai gambar fitur dari produk kita. Saya akan upload teman-teman contoh dari gambar madu tava. Lalu kita tetapkan gambar unggulan. Bila sudah, di bagian bawahnya juga ada link toko dari produk kita. Ada Tokped, ada Bukalapak, ada Lazada, dan juga ada Shopee. Saya akan coba masukkan ya teman-teman. Link produknya, salin, masukkan ke Tokped, lalu juga Shopee. Saya masukkan. Kalaupun ada Bukalapak bisa diisi ataupun enggak juga boleh, nggak diisi. Gimana teman-teman saja. Oke, balik. Oke, sudah. Bila sudah, kita akan scroll ke atas dan klik terbitkan. Maka kalau kita coba cek hasilnya, kita muat ulang ya, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Ada judulnya, ada produknya, dan juga ada footernya. Kalau kita coba klik, maka akan masuk ke halaman produk kita yang nantinya akan muncul error kayak gini. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa masuk dulu ya ke menu pengaturan permalink. Tinggal kita klik save, simpan perubahan. Maka kalau kita coba reload, hasilnya akan tampil produk yang telah kita buat tadi. Ada gambar thumbnailnya, lalu ada judulnya, ada harganya, dan juga harga utamanya. Lalu juga ada kuantitas dari produk yang akan dibeli, 2, 3, ataupun 1. Dan juga ada keterangannya, serta ada tombol untuk di marketplace. Misalnya Tokopedia akan terbuka ke halaman produk di Tokopedia. Seperti itu. Nah, untuk membeli tinggal klik aja tombol tambahkan ke keranjang. Kita klik, lalu kita klik lihat keranjang. Maka akan masuk ke keranjang seperti ini. Kalau kita udah mau beli alias check out, kita klik tombol lanjut ke pembayaran. Di sini isikan nama, nomor HP, dan juga alamat. Bila sudah, kita pilih yaitu pesan sekarang. Maka nanti akan masuk ke halaman WA dari adminnya dan akan terkirim di bagian chatnya yaitu pemesanan dari produknya.
Oke, seperti ini. Kalau kita enter maka akan terkirim ke admin dari tokonya. Selanjutnya kita akan coba lagi membuat produk yaitu variasi. Kita belanja lagi ya teman-teman. Kita kembali ke home. Seperti ini teman-teman. Kita akan kembali masuk ke dashboard. Selanjutnya kita akan coba membuat produk baru. Kita akan masuk ke menu produk. Klik add new. Contohnya saya akan buat yaitu madu TJ. Madu TJ. Untuk deskripsinya saya akan contek aja ya teman-teman. Contekan yang masih madu tava. Saya akan tempelkan. Lalu di bagian kategori saya akan masukkan kategorinya yaitu madu TJ. Parentnya yaitu semua produk. Klik add new. Centang juga semua produknya. Lalu kita masukkan gambarnya. Kita unggah. Madu Tresnojoyo. Oke, seperti ini. Lalu juga masukkan produk Tokopedia-nya. Misalnya saya akan masukkan yang ada saja. Dan juga misalnya Shopee doang. Misalnya ya, dengan Shopee. Untuk yang Bukalapak maupun Lazada nggak akan saya masukkan. Lalu kita masuk ke pricing. Misalnya harganya 20.000. Promonya 15.000 misalnya. Lalu kalau misalnya teman-teman ada variasi produk, misalnya warna ataupun ukuran, bisa masuk ke menu variasi, variation. Kalau ada pengaturan warna, bisa dipilih di sini. Warnanya misalnya warna yaitu madu biasa misalnya. Tambah lagi madu hitam misalnya. Nah kalau warna ini nggak ada pengaturan harganya, jadi tinggal cuman perbedaan warna doang. Misalnya kalau jualan kaos, ada baju warna merah, biru gitu ya. Selanjutnya kalau teman-teman ada variasi yang memiliki perbedaan harga, maka masukkan di bagian variation name. Kita klik dulu centang custom variation, centang, lalu pilih di bagian variation name misalnya ukuran. Di bagian option name misalnya yang standar. Itu harganya sama dengan yang harga pricingnya 15.000. Lalu juga kita add option misalnya yang ukuran kecil. Itu 10.000 misalnya. Lalu kita add option lagi yaitu ukuran besar. Misalnya yang besar itu 20.000. Oke, bila sudah kita tinggal terbitkan. Maka kalau kita coba cek hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ada 2 madu yang telah kita buat. Ada Tava dan juga ada TJ. Yang TJ ada pilihan warnanya. Madu biasa, madu hitam yang nggak akan mengubah harganya. Sedangkan untuk yang ukuran ini bisa mengubah harganya. Kecil, besar, standar. Seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali ke beranda. Di sini kita belum menambahkan yaitu kategori. Kita bisa masuk kembali ke halaman dashboard, masuk ke menu tampilan, sesuaikan. Kita akan masuk yaitu ke bagian kategori slider. Di sini centang semua kategori yang teman-teman inginkan. Jangan lupa tinggal drag and drop agar sesuai dengan urutannya semua produk Tava dan juga TJ. Kalau kita coba terbitkan, hasilnya akan seperti ini. Oke, kalau kita coba klik semua produk, akan tampil semua produk. Tava akan muncul Tava saja dan juga TJ akan muncul TJ saja. Baik, itulah dia cara pengaturan dari tema toko WhatsApp. Semoga membantu bagi teman-teman yang ingin menggunakan tema ini.